berhubungan suami istri di bulan Ramadan tu di malamnya sah, boleh, halal. Allah sebut begitu. Cuman rafas namanya. Uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum. Dihalalkan untukmu bergaul dengan istrimu di malam Ramadan. Nah, bergaul di bulan Ramadan malamnya disebut rafas juga tu. Merusak pahala puasa kita di siang hari. Walaupun halal, Pak. Tapi kurang puasa yang siang tadi deknya tu. Makin acok kerajo malam, makin banyak pahala puasa kurang, Pak. Tu maka Nabi kalau 10 hari Ramadan tu Nabi tak pulang-pulang, tak sebut je orang rumahnya leh. Makanya apa-apa nela tua, nela pensiun aja 10 Ramadan aja pulang-pulang je leh. Ibu antan kamari makanan pabukuan sahur antan kamari. Ya dah, supaya apa jam pulangnya leh. Ya, tapi sampai akhir Ramadan apa-apa duduk sesekolah. Kan sebagian ibu-ibu kok kadang lo hati apa nak pulang bagai itu. Ya di rumah nyedengi panjang saya. Kalau nak pulang apa tu sujud syukur ibu boleh tu. Nah, Bapak Ibu, itu rafas namanya. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak salah, tidak dosa, Bapak Ibu. Nyo halal, tapi kerajo tu Bapak Ibu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kurang pahalanya, maka zakat fitrah penumbuk. Jadi zakat fitrah tu Bapak Ibu seperti kain. Jadi kalau nak kali tumbuk kau tidak ada penumbuk, saya ada di mana lakian. Jadi sebenarnya orang tidak puasa Bapak Ibu, ia tak ada perlu zakat fitrah dia lah gitu. Kemangannya zakat fitrah tu nya penumbuk. Nang ketumbuk kau tak ada lah. Ya tujuan zakat fitrah tu membersihkan orang puasa dan membersihkan orang puasa. Tuhratan lis-shaimi, ini tak puasa lah nak dibersihkan. Cuman ada tujuan kedua. Apa tujuan kedua? Tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin, agar orang miskin di hari raya itu berpesta, bergembira pula. Karena itu Bapak Ibu, karena apa namanya, tujuan zakat fitrah itu memberi makan orang miskin, maka memang zakat fitrah itu untuk konsumsi. Karena bahasa Nabi jelas memberi makan. Karena itu memang zakat fitrah itu untuk dimakan. Karena itu dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi itu membayar zakat fitrah ada 9 kali kurang lebih selama hidup beliau, karena puasa itu mulai tahun kedua Hijriah. Nabi selalu membayarkan zakat fitrah itu sa'an min tamar atau sa'an min sa'ir. Nabi selalu membayarkan zakat fitrah 1 gantang korma atau 1 gantang gandum. Dan tidak pernah Nabi seumur hidup beliau membayar zakat fitrah pakai uang. Padahal pada masa Nabi ada uang, ada dinar, ada dirham. Maka Nabi memberi tanah Masjid Nabawi itu pakai dinar, 3.000 dinar itu. Tapi Nabi tidak pernah membayarkan zakat fitrah dengan uang. Selalu dalam bentuk makanan, karena memang tujuannya memberi makan. Ya, karena kalau uang, ya mungkin jadi tidak tepat sasaran. Kalau daging piti kurang miskin, Ibu, orang miskin ku apanya Android, Ibu. Oh, pulsanya kadang pada waktu mah hanya balik pulsa mereka. Anda jadi sasaran untuk beri makan. Karena ini zakatnya zakat badan, maka ketentuannya memang dicontohkan Nabi. Tolong sana anak-anak di luar tu tolong. Karena suruh masuk. Kalau tidak agak jauh saya Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, zakat fitrah itu yang prinsip kalau saya memang dalil yang lebih kuat tu pakai beras. Itu yang paling kuat dalilnya. Yang pakai uang itu dibolehkan oleh Abu Hanifah atau mazhab Hanafi untuk tujuan efektivitas atau efisiensi, yang dalam bahasa fikih disebut istihsan. Istihsan itu menganggap bahwa memberi uang itu jauh lebih membahagiakan orang miskin ketimbang memberikan beras. Karena kalau piti diagi Bapak Ibu, orang miskin punya senang hatinya, bahagianya karena nampak gunanya langsung. Bisa beli kue, bisa beli baju, bisa beli kok bahagianya. Nah, sementara kalau dibagi bare, justru dibagi bare itu pusiang lah sudah tu. Maka dijual bari sebanyak aku aja kan.
Makanya Abu Hanifah membolehkan pakai uang dengan dalilnya istihsan. Istihsan itu logika. Sementara Ahmad bin Hambal, Syafi'i, Maliki pakai nas, hadis tadi, dua hadisnya. Karena itu saya secara pribadi lebih memilih pendapat yang dasarnya nas atau teks, hadis, makanan. Maka sampai hari ini saya selalu membayarkan zakat fitrah itu bentuk beras. Karena itu Bapak Ibu, boleh jadi Bapak Ibu nanti membayarkan uang, tetapi mungkin amil membelikan beras dan amil membagikan beras. Itu jauh lebih baik. Kan dan imu Ustaz, kalau bagian bare ke orang tu nyata imu Ustaz, dan dak mau bare lepak di rumah piti. Jadi gianya le kayu yang tu mah. Kalau kamu nak imu ke kayu tu Pak. Ndak usah dak le. Gitu, ni lain le. Ini soal ibadah. Kalau ibadah itu prinsipnya at-tauqif wal-ittiba, contoh saja yang dilakukan Nabi. Itu prinsip ibadah. Cuman saya juga tidak mengatakan yang pakai uang tidak sah. Cuman saya mengatakan yang pakai beras, yang makanan pokok, dalilnya lebih kuat dibandingkan yang pakai uang. Karena yang pakai beras dalilnya jelas, teks, hadis. Yang pakai uang dalilnya logika, istihsan namanya. Begitu. Tapi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu yang bayar pakai uang. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu, amil itu kalau bisa pakai beras dulu pakai beras. Kalau tidak, sediakan saja beras. Nanti dibeli beras, baru diserahkan. Iya pakai rajo loh. Memang betul amil itu pakai rajonya. Itu mah kau dapat seperdelapannya tu mah. Dan juga pakai rajo payah tu. Jadi amil kau tak manong-manong le, tiba setoran itu dua, tiba setoran dua. Kau telefon orang le. Marilah kau zakat banyak sekuah, dah tiba kau dah geng kurang bekol. Nah itu kalau jual amil tu lo, Ibu. Kalau jual amil kau nyo japui ke rumah orang tu, nyo bawa, nyo kumpulan, nyo antar ke ruang mana di mo do, Ibu. Maka zakat tu sebenarnya Ibu tidak dijemput tapi diantar. Tu makanya zakat tu perintahnya wa'atu az-zakat. Antarkan zakat itu. Jadi kalau bayar zakat fitrah, jangan disuruh orang ke rumah awak. Tak boleh. Anak-anak di luar mota dalam mota aja. Duduk elok-elok. Elok-elok duduk. Jadi zakat fitrah tu diantarkan Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu telefon orang tu, Pak, kau ada zakat rumah aku Cepuit lah mari. Tak boleh Pak. Apalagi Pak antrian orang di muka rumah tu berjam-jam dan untuk dapat nemo zakat fitrah. Tak boleh. Antarkan zakat tu ke rumahnya. Bapak Ibu ke rumah orang tu, ya mantan zakat fitrah tu, itu menambah kebahagiaan orang tu. Daripada suruh datang ke rumah tu menghina orang nama itu. Pernah kan ada Bapak Ibu tu, nyuantrian orang banyak-banyak lupa. Kalau zakat 10.000 timonya. Ambo Kapolda mau tangkuk orang tu langsung penjara tu. Tak ada Islam ajar macam tu Bapak Ibu. Ya, Al-Quran tak pernah mengajarkan menghina orang Bapak Ibu. Itu menghina orang miskin nama itu. Antan ke rumahnya tu awak yang perlu mah. Awak ni berdosa kena bagi zakat nama orang suruh ke rumah awak. Gitu. Antan Pak. Jangan suruh kecuali kalau amil. Kecuali orang tu datang ke rumah Pak, ada ndak zakat yang bisa ambil dari Pak? Agilah Pak kok datang ke rumah. Nyo datang Pak, bukan di telepon suruh datangnya ndak. Tu boleh itu. Nah, soal besarannya Bapak Ibu itu relatif. Ada perbedaan pendapat. Minimal 2,5 kilo kalau dikilokan. Kalau saya lebih senang pendapat yang kedua 2,8. Atau lebihkan 3 kilonya. 3 kilo saja. Karena faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Begitu kata Allah. Kalau kau melebihkan pemberian, jauh lebih baik. Jadi kalau 3 kilo itulah insyaAllah lebih itu. Tapi kalau 2,5 kilo itu agak sedikit berisiko itu Pak. Maka lebihkan sajalah, lebih baik begitu. Nah, zakat fitrah ini Bapak dan Ibu wajib bagi orang yang menemukan Ramadan dan Syawal. Jadi yang tidak menemukan Ramadan dan Syawal satu-satu saja tidak wajib zakat fitrah. Karena itu ketentuan zakat fitrah pertama, zakat fitrah wajib. Siapa yang wajib? 1. Anak yang lahir setelah terbenam matahari akhir Ramadan. Di pas buku terakhir tu Bapak Ibu, ya pas wang buku tu lagi anak kau wajib apanya membayarkan zakat fitrah. Kenapa? Dia bertemu ya Ramadan dan Syawal. Ya. Tidak wajib, bukan wajib. Tidak wajib.
Kenapa dia tidak menemukan Ramadan? Jadi kalau ada anak bapak ibu atau cucu lahir nanti kan hari Rabu misalnya wak berbuku terakhirnya, pas berbuku terakhir itu lahirnya anda wajib zakat fitrah. Kenapa dia tidak menemukan Ramadan? Syaratnya tadi wajib zakat fitrah itu kalau menemukan Ramadan dan Syawal. Tapi kalau lahirnya di waktu asar atau sebelum berbuka, wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia bertemu Ramadan dan bertemu Syawal. Tapi kalau setelah berbuka dia lahir, berarti dia tidak menemukan Ramadan, tidak wajib anak itu diberikan zakat fitrah. Yang kedua, suami yang menikahi istri setelah terbenam matahari akhir Ramadan. Jadi misalnya hari Rabu sudah berbuku tu nikah pak, akad nikah, maka suaminya tidak wajib memberikan zakat fitrah, tidak wajib. Jadi kalau apa-apa tidak mau bayar zakat fitrah orang rumahnya, nanti menikahnya hari Rabu malam tu pak. Perai, yo kada do apa-apa kau nak beretong mana duit apa? Ya tu. Ya beretong mananya pak, amunya bayar zakat fitrah lo. Maka istrinya wajib bayar zakat fitrah surang topaknya. Ya. Jadi yang menikah, tapi kalau menikahnya sekarang wajib bayarkan zakat fitrah istri itu. Karena dia suami istri sejak Ramadan lah. Yang tadi kenapa tidak wajib? Karena suami istri Syawal saja pak, Ramadan tidak suami istrinya lah. Maka suaminya tidak wajib memberikan zakat fitrah istrinya itu. Itu mana tahu pak ya. Mana tahu ada jandoi duda bersobok pak. Bersobok menjelang berbuku tu. Oh cocok nikah langsung pak sudah buku. Alah tidak wajib zakat fitrah lah. Ya. Mana tahu dunia selawi kau ibu. Yang kedua, yang ketiga, orang kaya mendadak setelah terbenam matahari akhir Ramadan, tak wajib zakat fitrah. Kaya mendadak, selama kau miskin pak, miskin. Mungkin sudah berbuku kau pergi wuduk tak cuy amir dia pak. Kan kaya mendadaknya pak, cuy amir kadang lutui dia. Tak wajib zakat fitrah lah pak, kerana kayunya dari Ramadan lah pak, Syawal. Atau bisa jadi begini, inyo miskin, selama kau miskin. Orang kau kayu sadonya pak, singgonya inyo surang menerima zakat fitrahnya pak. Sampai malam takbir tu pak 1 miliar dapat zakatnya pak. Kan bisa jadi tu pak. Kayu mendadaknya 1 miliar dapat zakat fitrah dia di malam takbir itu. Maka dia aja disuruh zakat fitrah pak. Allah kayu yang mau wajib zakat leko enggak. Kenapa? Dia kayanya tidak Ramadan, tapi di Syawal, di malam takbir. Jadi orang-orang miskin yang menerima zakat fitrah tu ibu tidak wajib perlu zakat fitrah walaupun banyak dapat zakatnya pak. Mungkin tak kumpul zakat kau ratusan juta dapat dia pak. Tapi dia tidak mendapati kekayaan itu sejak Ramadan. Dia kayanya di malam takbir itu setelah terbenam matahari. Maka orang begitu tidak wajib membayarkan zakat fitrah. Karena kekayaannya tidak di Ramadan. Kalau sebelum terbenam kayunya pak, ayo wajibnya tu, ya, karena ia zakat fitrah tu. Lalu yang berikutnya zakat fitrah wajib. Ini wajib nih satu, orang yang meninggal setelah terbenam matahari akhir Ramadan. Jadi pas berbuku terakhir kau apa ibu matinya. Yang mungkin sedang buku tu tercakik batuk mati langsung pak. Wajib bayarkan zakat fitrah tu pak. Bakal itu nyui duit Ramadan dan Syawal. Tapi kalau sekarang matinya tidak wajib. Tidak ada pada bulan Syawal lah. Walaupun nyolah puasa 25 hari itu atau 28 hari pak. Tapi meninggal sebelum terbenam matahari, tetap tidak wajib zakat fitrah. Jadi kalau ada keluarga bapak ibu yang meninggal sekarang atau beberapa hari sebelum ini, atau sebelum malam takbir dia meninggal dunia sebelum waktu asar, tidak wajib zakat fitrah dibayarkan. Dia tidak bertemu dengan Syawal, dia hanya bertemu dengan Ramadan saja. Yang kedua, seorang suami yang mentalak istrinya setelah terbenam akhir Ramadan. Jadi mungkin berbuku terakhir kau pak, entah apa sebab lah pak, cakap pak batangkah, tabang-tabang piriang kau. Mana tahu pak berbuku terakhir kau besok. Kini buku mendasak beli baju ya pak panik kan. Allah nyampen di rumah tu satu deh. Baju ke baju cak kau aja. Allah bercakap pak dan talak kau cak pak kau ya. Tetap bayarkan zakat fitrah istri itu pak. Kenapa? Dia suami istri sampai Syawal.
Walaupun perceraian terjadi, tapi perceraian di bulan Syawal, tetap suami wajib memberikan zakat fitrah. Ya. Kecuali sekarang bercerai. Kalau bercerainya sekarang, tidak wajib, bayar ibu surat. Itu. Berikutnya, seorang yang miskin mendadak setelah terbenam matahari akhir Ramadan. Mana tahu, tiba-tiba sebab selama kau kayunya, di sudah berbuku kau pak tabaka rumah, tabaka toko, hilang piti rekening sadonya, miskin mendadak pak, tetap wajib zakat fitrah. Bagaimana itu Ramadan nyo kayu. Cuma kau apa-apa ibu bayi lagi ni jangan dulu tunduk kok. Oh miskin mendadak beko pak, tetap bayi. Tapi kalau kayu mendadak tak bayi lo pak. Ya bayar bayar. Kalau di hari terakhir itu kayu mendadak tak wajib zakat fitrah. Tapi kok miskin mendadak wajib. Kalau di Ramadan nyo kayu, nyo di penunda-nunda zakat, wajib zakat. Karena bertemu Syawal dan Ramadan kayunya. Nah di samping itu ada ketentuan lain. Satu, suami tidak wajib memberikan zakat fitrah istri yang durhaka. Jadi kalau ibu melawan pak, menjawik panjang semua puasa ke. Aja ni bayan pak, tu antuk saya pak. Ya kalau ada ibu-ibu pak selama Ramadan kau tiap mengecek, paknya menjawik saya tahu. Apa antuk so, jadi bayan zakat fitrahnya. Mas bayi surang. Ya. Atau aku ibu-ibu elok-elok saya laku jalan buku terakhir ke. Yang jawik-jawik je lah. Nak nyoba ya dapat ke lah. Nah, kalau durhaka. Begitu juga suami yang miskin tidak wajib membayarkan zakat fitrah istrinya yang kaya. Misal jando kayu dapat warisan dari suami pertama ya 1 miliar kan kayu dapat. Menikah dengan laki-laki miskin. Miskin, tak bermodal. Miskin benar. Maka suaminya ini tidak wajib membayarkan zakat fitrah istrinya. Dia pun tidak wajib memberikan zakat fitrah dirinya. Istrinya pun tidak wajib memberikan zakat fitrah walaupun istrinya berkayu. Lapis sadonya. Tuntuangnya dapat suami miskin ke ibu-ibu. Tak kena zakat fitrah lah. Ya, jadi kalau istrinya kaya, ya dengan harta dia kaya, lalu dapat suami miskin, suaminya tidak wajib membayar zakat fitrah, suaminya tidak wajib membayar zakat fitrah istrinya, istrinya pun gugur tanggung jawab kewajiban membayar zakat fitrah. Kenapa? Dia berada di bawah tanggungan suami dan suaminya miskin. Itu buktinya harta istri bukan harta suami. Itu buktinya itu. Tu kalau kau gak senyum-senyum ibu-ibu anggu-anggu ibu. Kau cocok nih kau baca ibu-ibu. Ya. Kau buktinya harta istri bukan harta suami. Karena suami istri yang kaya, kalau kekayaan itu miliknya, dia tidak wajib memberikan zakat fitrah dirinya dan suaminya pun gugur kewajibannya. Mana tahu kalau dia dapat suami yang miskin. Ya, ibu yang kayu itu tidak wajib memberikan zakat fitrah. Ya. Nah begitu juga kalau ada keluarga kita yang hilang, belum tentu rimbanya, ya jadi lo mati le pak. Misalnya model KRI Nanggala tu, belum tentu mati duitnya le, masih dalam pencarian saya baru pak, tetap dibayarkan zakat fitrah, sampailah positif pada matinya.